saja berada dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita diberi ruang untuk berbagi praktik baik. Untuk itu, bagaimana strategi berbagi praktik baik? Melalui sesi pembelajaran kali ini, kita akan melihat yang pertama adalah peserta mampu memahami tentang strategi berbagi praktik baik. Yang kedua, peserta mampu menganalisis berbagi praktik baik. Nah, di sini di dalam skenario pembelajarannya, yaitu mulai dari paparan awal, kemudian pertanyaan pemantik, strategi berbagi praktik baik, analisis praktik baik, dan pada sesi penutup. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya, apa yang biasa Anda lakukan ketika selesai mengikuti pelatihan? Selanjutnya, mengapa Anda perlu berbagi hasil pelatihan? Bagaimana cara Anda berbagi hasil pelatihan? Kita masuk pada strategi berbagi praktik baik. Secara teori, praktik baik itu sendiri digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks situasi tertentu. Praktik baik merupakan integrasi antara kebijaksanaan profesional dengan pengambilan keputusan mengenai cara pengajaran yang didukung dengan bukti empiris atau white horse. Praktik baik pembelajaran adalah praktik yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hargreaves dan Fulan. Selanjutnya, karakteristik dari berbagi praktik baik itu. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Jadi ini sangat penting. Kemudian, mengatasi persoalan berkelanjutan. Kemudian, karakteristik yang lain yaitu memberikan inspirasi. Ya, kemudian ekonomis dan efisien. Lalu ada perubahan. Selanjutnya, untuk ruang lingkup berbagi praktik baik. Yang pertama, kita lihat dari posisinya sebagai guru. Nah, di sini untuk berbagi praktik baik, yaitu yang berkaitan pertama adalah perencanaan pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan asesmen. Selanjutnya, dari sisi kepala sekolah, ya. Jadi dia sebagai kepala sekolah, dia bisa menyampaikan dalam hal peran sebagai kepala sekolah, sebagai penggerak perubahan. Kemudian bisa mengambil tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan juga sekolah itu sendiri. Kemudian juga berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita lihat mengapa praktik baik harus dibagikan. Nah, ini sangat penting. Yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi, memetakan, dan mengganti praktik-praktik yang sudah dicoba dan belum berhasil. Lalu, mengapa praktik baik itu harus dibagikan? Yaitu akan mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik. Lalu, bisa meminimalisir hilangnya pengetahuan. Jadi kalau kita berbagi, ya tentu, dan juga menghasilkan sebuah praktik yang baik, maka bisa meminimalisir pengetahuan. Jadi semakin kita memberikan hal-hal yang baik, ya, maka kita semakin diperkaya. Jadi kita tidak kehilangan pengetahuan. Lalu mendorong terciptanya budaya kolaborasi atau
bergotong royong. Kemudian dengan melakukan atau dengan praktik baik itu kita bagikan, maka bisa memupuk budaya senang belajar. Kemudian kita lihat yang berikut, bagaimana berbagi praktik baik. Nah, untuk berbagi praktik baik, yang pertama adalah kita bisa ada di dalam komunitas. Jadi di sini kita bisa bergabung dengan komunitas belajar. Selanjutnya, untuk berbagi praktik baik, kita bisa lakukan dengan hal yang paling kecil. Salah satunya adalah dengan bercerita. Nah, di sini kita akan membahas tentang bercerita. Mengapa harus bercerita? Nah, di sini bercerita itu sebagai media untuk menciptakan visi. Ya, di sini kita bisa dengan bercerita itu kita bisa menjadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, menyampaikan pengalaman, dan juga membentuk identitas komunitas belajar. Lalu dengan bercerita itu sendiri, jadi dengan kita melakukan bercerita, maka itu merupakan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan perubahan. Lalu dengan bercerita itu merupakan bagian dari dokumentasi pengetahuan. Pengetahuan baik atau berkaitan dengan pengetahuan tacit. Jadi terkait dengan kita memahami sesuatu di dalam diri kita, juga secara eksplisit, jadi secara gamblang, secara tegas, secara berterus terang kita bisa menyampaikan itu. Lalu mengapa kita harus bercerita? Dengan bercerita itu sebagai salah satu sarana untuk saling belajar sesama anggota komunitas, dan tentu akan berkembang. Jadi kita ketika ada dalam komunitas, kita akan berkembang bersama dengan komunitas belajar yang ada. Lalu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum bercerita, yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah pesan utama. Pesan apa yang akan kita sampaikan, ini sangat penting. Lalu perlu kita pertimbangkan sebelum bercerita, yaitu kita harus mengumpulkan informasi. Jadi informasi yang kita miliki kita harus mengingat kembali. Kemudian siapa yang terlibat, kita harus ingat kembali. Kemudian hal apa saja yang terkait dengan topik atau pesan yang akan disampaikan. Kemudian kapan hal itu terjadi. Lalu bagaimana aksi yang dilakukan. Kemudian apa pembelajarannya. Kemudian pertimbangan yang lain sebelum kita bercerita, yaitu mengapa hal ini penting untuk diceritakan. Lalu bagaimana meramu semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur. Selanjutnya, tahapan dalam membuat kerangka cerita. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus menentukan ide atau fokus topik yang diceritakan. Jadi di sini apa cerita yang akan kita bagikan sesuai dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, baik sebagai guru ataupun kepala sekolah. Lalu kita harus juga melihat beberapa cara untuk menggali topik dengan mengumpulkan ide atau data. Misalnya, mengingat pengalaman yang paling berkesan saat pembelajaran di kelas, atau mengingat pengalaman saat melakukan pembinaan kepada guru maupun pengelolaan sekolah bagi kepala sekolah, atau mengingat apakah pernah menghadapi tantangan saat menjalankan tugas tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut dan bagaimana dampak atau hasil dari apa yang dilakukan. Lalu kita harus tulis ide kita itu dengan mulai menyusun dengan menggunakan kerangka STAR. Nah, kerangka STAR itu sendiri
adalah kepanjangan dari S-nya adalah situation, T-nya itu adalah task, A itu adalah action, dan R itu adalah result. Nah, kerangka start ini digunakan ketika kita diminta untuk bercerita tentang pengalaman, ya. Pengalaman kita sebagai guru atau saat kita bekerja, ya, di masa yang lalu, ataupun yang berkaitan dengan pertanyaan yang bersifat situasional. Nah, kerangka dari start ini yang pertama adalah situation, ya. Jadi atau situasi. Jadi di sini menceritakan situasi sesuai konteks pertanyaan. Lalu di sini T, jadi yang kedua adalah T atau task, ya. Jadi bicara tentang tugas, bicara tentang tantangan, yaitu menjelaskan tentang tugas yang harus dilakukan. Lalu A adalah action, yaitu menceritakan bagaimana kita menyelesaikan tugas itu, ya, ataupun cara kita mengatasi permasalahan yang ada. Jadi ini sebagai aksi kita. Lalu result, yaitu bicara tentang hasil, menjelaskan tentang hasil dari aksi yang kita sudah buat. Jadi di sini kita juga bisa melakukan tahapan yaitu reflection atau refleksi. Jadi result and reflection. Ya, selanjutnya kita bisa lihat, ya, ini adalah kerangkanya atau formatnya. Lalu selanjutnya bukakan oleh Callahan, dia katakan sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi. Sebuah cerita yang bagus membantu Anda melihat apa yang terjadi. Sebuah cerita yang hebat membantu Anda merasakan apa yang terjadi. Selanjutnya kita masuk pada analisis praktik baik. Nah, dalam analisis praktik baik kita harus lihat, ya, berkaitan dengan apa? Aktivitas penting, ya. Yaitu kalau kita ada di dalam satu komunitas belajar, maka di sini kita harus lihat aktivitas apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita berbagi pengetahuan, kemudian berbagi permasalahan, dan mengembangkan proses menyelesaikan masalah. Kemudian kita bisa merefleksikan tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan ke depannya. Lalu kita bisa merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita bisa mendokumentasikan kegiatan dan juga produk dari para anggota komunitas belajar itu sendiri, ataupun juga bahan-bahan belajarnya. Lalu kita juga bisa berbagi pengalaman praktik kita, ya, atau praktik baik dan juga pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana mendokumentasikan praktik baik? Hal yang pertama adalah bercerita di komunitas belajar atau belajar dengan kita menyampaikan atau melakukan presentasi. Lalu dokumentasi yang lain yaitu kita tulis. Jadi di sini kita bisa menulis lalu kita simpan di folder sekolah, ya, atau kita juga bisa publikasikan, ya, baik di media internet ataupun media sosial lain, ya, yang membantu kita untuk mendukung untuk kita bisa berbagi. Lalu kita juga bisa berbagi melalui membuat video. Jadi di sini kita bisa menceritakan dalam bentuk video, kemudian kita bisa bagikan kepada anggota komunitas belajar kita. Lalu kita juga bisa lakukan upload, ya, jika sarana yang ada mendukung. Kemudian kita juga bisa membuat dalam bentuk audio atau rekaman. Jadi kita bisa membagikan juga di komunitas belajar ataupun kita bisa upload di media-media online. Lalu yang berikut, mempublikasikan hasil praktik baik itu sendiri. Jadi di sini kita harus memilih anggota yang bersedia berperan menjadi reporter atau yang bertanggung jawab untuk menyusun dokumentasi kegiatan. Jadi di sini reporter menuliskan dan mempublikasikan, ya. Jadi saya ulangi, reporter menuliskan
dan mempublikasikan refleksi pembelajaran pada media atau kanal yang disepakati, baik dalam bentuk kanal luring atau daring. Kemudian, anggota komunitas bisa belajar membagikan ulang hasil praktik baik tersebut. Kemudian, anggota komunitas menyepakati tata cara penulisan publikasi praktik baik. Nah, selanjutnya di penutup kita refleksi. Jadi berkaitan dengan melakukan strategi berbagi praktik baik ini, kita tentu harus melakukan refleksi. Di sini kita ceritakan keterkaitan atau cerita materi dari praktik baik dari rekan sejawat dengan peran Anda saat ini, ya, dari saat kita membahas. Kemudian apa hal yang paling menarik dari cerita narasumber atau peserta? Lalu mengapa? Kemudian apakah ada ide atau pengalaman dari narasumber atau peserta lain yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Lalu apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi ini? Kemudian apa perubahan atau tindak lanjut yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi hari ini? Nah, ini sangat penting. Lalu kita lakukan rencana aksi nyata. Ya, di sini tentu kita harus menuliskan satu rencana yang ingin kita aplikasikan terkait dengan materi yang dibahas. Ya, kemudian beberapa pilihan aktivitasnya antara lain, yaitu kita mendokumentasikan cerita praktik baik pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kemudian kita bisa mempublikasikan cerita praktik baik. Ya, demikian paparan tentang bagaimana strategi berbagi praktik baik yang membantu kita sendiri, membantu komunitas kita, membantu satuan pendidikan, dan kita bisa bersama mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan semangat kita, yaitu semangat untuk terus bergerak, ya, dan kita terus menggerakkan orang lain, kita berkolaborasi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kita akan berjumpa kembali pada paparan selanjutnya. Bye-bye.